Dia Jawa Barat lah. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Dalam tataran globalnya ya KDM itulah yang harus yang harus dia mengakurkan itu kan kepada dinas-dinas ini loh, agroforestry itu kita harus dukung masyarakat dibina gitu ya, bukan hanya dibina soal cara bercocok tanam, mereka udah jauh lebih pinter. Bagaimana mengakses pasar, bagaimana mengoleksi kolektif action dari mereka supaya kemudian produknya bagaimana bisa tersertifikasi, misalkan bagaimana harganya bisa terjamin, kan harus dikontrol semuanya itu. Itu ya ini untuk Pak Gubernur ya, untuk apa Bapak Aing. Nah, Bapak Aing ya, Bapak Aing. Ya, karena begini, tantangan pasti banyak ya, tantangan sudah jelas banyak. Tapi kan mandat yang diberikan kepada manusia itu untuk menjadi pemimpin yang baik di muka bumi ini. Yang baik itu artinya dia harus memperhitungkan ke depan gitu. Jadi konsep sustainability itu harus dalam konteks jangka waktu ke depan harus diperhatikan gitu. Untuk anak cucu dan sebagainya. Dan cirinya kebijakan yang seperti itu adalah kebijakan yang tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan, daya dukung. Jadi memang harus memperhatikan tuh keseimbangan itu. Konsep keseimbangan harus betul-betul dijaga gitu. Intinya di situ. Jadi berikanlah perhatian kepada yang lemah. Lemah dalam konteks ini adalah seperti tadi ya, petani-petani supaya mereka bisa menerapkan ilmu agroforestry dengan benar, mereka butuh pengetahuan, mereka butuh dorongan, mereka butuh fasilitasi. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Gerakan semua tools yang ada tuh untuk mendukung itu. Mudah-mudahan nanti industri juga setelah melihat. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Jumpa lagi di Suara dari Rimba. Kali ini kita akan membicarakan mengenai agroforestry. Ini tema yang relevan dengan kondisi banyaknya bencana yang terjadi saat ini. Saya bersama rekan saya, Dr. Dede Rohadi, ahli agroforestry. Pak Dede, berapa tahun mempelajari agroforestry ini? Berapa tahun ya? Saya lupa juga. Yang jelas sebetulnya saya ini latar belakangnya adalah peneliti. Peneliti di Kementerian Kehutanan. Jadi awalnya saya lebih banyak ke masalah teknis ya, teknologi kayu gitu. Tapi sejak mungkin tahun 2000-an lah, semenjak saya mulai bergabung dengan lembaga hutan tropis internasional, CIFOR. Ya. Di mana di sana saya lebih banyak menangani masalah masyarakat. Ya, jadi interaksi antara tanaman dan masyarakat, hutan dengan masyarakat. Dari sejak situ saya 25 tahun. 25 tahunan mungkin ya. Udah cukup lah, sudah cocok jadi ahli lah gitu ya. Ya. Jadi dari situlah saya mulai belajar. Jadi agroforestry dalam konteks umum ya. Jadi masalah pokoknya yang interaksi hutan dengan masyarakat salah satunya dari situ. Nah, Pak Dede, saya kira ini relevan ya. Seringkali kita itu beranggapan seolah-olah lahan di Indonesia ini luas. Padahal kalau kita hitung, itu sebenarnya kita tidak cukup punya lahan yang luas ya. Ya, betul. Luas daratan itu 180 juta hektar. Itu termasuk pulau-pulau yang mungkin nggak bisa dihuni kan. Sementara penduduknya 280 juta. Jadi kalau kita hitung bagi rata ya. Bagi rata ini, walaupun itu tidak mencerminkan apa-apa gitu ya. Kalau kita bagi rata, itu sebenarnya setiap kira-kira 6.600 meter persegi itu harus mendukung kehidupan untuk setiap orang. Jawa Barat lebih hebat lagi, Pak.
Pak Dede. Jawa Barat itu kalau saya pernah hitung, itu untuk 1 hektar lahan itu harus bisa mendukung 4-5 orang. Ya. Beberapa kota, Cimahi, Bandung, itu bahkan 1 hektar untuk 15 orang. Jadi daya dukung ya lahan di Jawa Barat ini sudah sangat berat. Nah, saya mendengar ini Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Kang Dedi ya. Kang Dedi, nah, Kang Dedi, Bapak Aing. Bapak Aing. Nah, itu mulai tahun ini itu membuat kebijakan. Satu adalah larangan menebang pohon. Yang kedua, larangan atau menghentikan alih fungsi lahan untuk pemukiman misalnya. Nah, ini dalam kaitan dengan agroforestry gitu. Kira-kira apakah konsep agroforestry ini cocok bisa diadopsi oleh Pak Gubernur Jawa Barat? Oke, baik. Jadi pertama mungkin kita pahami dulu apa itu agroforestry ya. Ya. Agroforestry kalau dari bahasanya kan ada agriculture ya. Forest. Jadi pertanian, hutan digabungkan agroforestry. Secara kasarnya seperti itu. Tapi sebetulnya yang kalau saya pernah menulis buku tentang strategi nasional untuk riset agroforestry. Tapi dari situ intinya yang saya kemukakan bahwa praktek agroforestry itu sebetulnya sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Ya. Kita menyebutnya kebun, talun, di Kalimantan Tembawang gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya udah praktek agroforestry gitu. Dalam konteks mereka memanfaatkan lahan dengan berbagai macam tanaman untuk berbagai hasil, ya. Baik untuk kebutuhan subsisten mereka, kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual, sebagian untuk dijual. Itulah agroforestry, gitu ya. Jadi bukan hal yang asing ya? Bukan hal yang asing. Ya. Tapi memang kalau secara ilmiah itu buku-buku tentang agroforestry mungkin munculnya itu tahun 80-an lah. Mulai ada handbook agroforestry gitu. Sebetulnya mereka itu menggali kearifan lokal, kemudian menambahkan saintifiknya, keilmiahannya. Sebetulnya agroforestry itu bisakah itu nanti dikembangkan lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengalaman tradisional gitu. Karena kan kehidupan ini dinamis kan. Ya. Dulu mungkin orang tidak terlalu mikir tentang pasar. Kalau sekarang kan orang kan nggak bisa hidup subsisten dengan tidak mempedulikan pasar. Betul. Gitu. Jadi mau tidak mau mereka akan berhubungan juga dengan modernisasi gitu. Jadi dengan pasar. Nah, jadi agroforestry tetap konteksnya itu, pengetahuan itu bahwa itu adalah suatu sistem pengelolaan lahan. Ya, sistem pengelolaan lahan untuk berbagai hasil. Dan sekarang pun sebetulnya sangat relevan gitu konsep. Bahkan lebih penting lagi sekarang untuk menerapkan agroforestry ini dengan lebih cerdas gitu. Ya, ini kan konteksnya gini, Pak Dede. Di Jawa Barat ini lahan kan sudah sangat terbatas. Ya. Bahkan tutupan lahan pun ini kalau data resmi itu hanya 17%. Betul. Dan 70%-nya itu sudah berubah gitu kan. Nah, ini untuk agroforestry ini makanya pertanyaan saya kan tadi, apakah ini cocok nih kalau diadopsi oleh Bapak Aing gitu? Ya, ini menjadi semakin penting lagi sebetulnya. Bagaimana menerapkan konsep agroforestry itu di lahan yang sangat terbatas. Pertanyaannya akan kembali, semakin terbatas lahan, berarti pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan optimalisasi dari lahan tersebut untuk kebutuhan yang macam-macam itu tadi. Gitu. Dan dengan agroforestry yang lebih baik, yang kalau saya sebut itu smart agroforestry namanya ya. Jadi bukan hanya sekedar agroforestry, tapi agroforestry yang cerdas gitu. Itu bisa lebih produktif lahannya gitu ya, tanpa harus mengorbankan fungsi dia sebagai penyangga kehidupan. Itu intinya di situ. Jadi sangat lebih penting gitu. Kalau dulu orang mungkin bisa lebih dengan gampang dibuka saja untuk untuk tanaman utamanya ya, katakanlah tanaman jagung dibuka. Itu kejadian sekarang di luar Jawa, misalnya di NTB gitu, sampai ke gunung-gunung ditanamin jagung. Akibatnya ya kalau pada saat hujan
tinggi itu longsor. Ya, gitu. banjir longsor Nah, ini di kan. Jawa Barat kan mungkin bukan jagung ya, tapi villa. Iya, nah, itu lebih parah itu. Lebih parah. Gitu. Itu parah. Karena airnya semua Betul. dibuang kan, nggak ada resapan. Padahal kan bumi itu nggak bisa begitu gitu ya. Bumi itu tetap memerlukan suatu daya dukung, suatu penopang gitu. Jadi tanaman itulah fungsinya, bukan hanya sekedar dia menjaga iklim mikro, menghasilkan oksigen dan sebagainya, tapi dia dengan sistem akarnya, dengan sistem tutupannya, sebetulnya juga akan mencegah longsor. Iya, ya. Jadi kalau di Jawa Barat gitu ya, ini Pak Gubernur memprakarsai lah gitu untuk penghijauan kembali lah dengan menerapkan konsep agroforestry di daerah-daerah yang memang sensitif, peka. Sangat cocok sebetulnya. Sangat cocok sebenarnya. Sangat cocok. Oke. Artinya dari sisi perlindungan terhadap lingkungan, memang kita ini sudah berada dalam tahap kritis ya. Betul. Kita ini sudah harus melestarikan gitu. Betul. Cuma kan pertanyaan berikutnya, kalau hanya sekedar melestarikan, terus gimana hidup masyarakat? Iya. Agroforestry lah jawabannya. Banyak. Iya. Jadi dengan agroforestry itu bukan tidak berarti bahwa lahan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif. Keliru itu. Ya. Tetap bisa dipakai untuk kebutuhan produktif. Ini bahwa lahan di Jawa itu menjadi sangat sensitif. Kalau bahasa ininya menjadi lebih elastis terhadap perubahan. Ini ada bukti ilmiahnya kok. Ya, kalau di zaman Belanda tahun 1830 gitu ya, itu ada di dalam jurnal Tektona. Tektona ya. Ya, itu bahwa setiap pembukaan lahan 1% itu meningkatkan runoff 2%. Ya. Gitu. Nah, di 2010 ini ada risetnya kawan kita Pak Wayan Darmawan dan Bu Asanti dan kawan-kawan. Itu menemukan kalau perubahan lahan 10% itu runoff-nya naik 58%. Jadi 1:6 lah kira-kira gitu. Ini menunjukkan bahwa setiap perubahan alih fungsi itu pasti akan meningkatkan runoff yang semakin besar. Jadi sangat sensitif. Oke, Pak Dede, saya kira mudah-mudahan Pak KDM sepakat dengan pendapat kita. Kembali ke soal agroforestry, Pak Dede. Agroforestry sebenarnya untuk di Indonesia ya, itu masih wacana atau sudah ada kebijakan pemerintah atau masih inisiatif masyarakat sebenarnya? Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya praktiknya sendiri itu sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun. Jadi sudah sejak nenek moyang kita itu sudah mempraktekkan yang namanya agroforestry dalam bentuk kebun dan sebagainya gitu. Hanya saja mungkin ya dalam kondisi yang sekarang ini boleh dibilang tata cara penerapan agroforestry itu sebagian besar masih bersifat konvensional. Ya itu tadi turun-temurun. Ya. Padahal sekarang sudah berubah kan? Betul. Tuntutan pasar sudah berubah, lahan semakin sedikit itu. Mestinya kita juga harus berubah. Semakin cerdas. Ya. Gitu. Nah inilah sebenarnya agroforestry yang sekarang itu yang perlu dikembangkan. Ini itu yang khususnya oleh Kang Dedi nih ya, Kang Dedi KDM ya, kepada masyarakat di Jawa Barat gitu. Harus bisa mengajak mereka untuk menerapkan agroforestry yang cerdas. Yang cerdas. Apa yang cerdas itu? Jadi tetap sebetulnya kita mempertahankan komposisi jenis gitu ya untuk multi usahanya tetap gitu. Hanya di sini kita jadikan setiap tahapan untuk mempraktekkan agroforestry itu dengan perhitungan yang ilmiah gitu loh. Misalnya gini, untuk menanam sebelum petani itu menanam mau pohon, mau buah, mau apa, pertanyaannya adalah pasarnya ada enggak? Ya. Pasarnya kemana? Itu dulu harus ini kegagalan yang banyak terjadi itu. Soal pasar itu kadang-kadang sebenarnya pemerintah juga bisa punya peran. Bisa punya peran. Menciptakan pasar itu. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya rentetannya cukup panjang. Ya. Jadi kalau kita bicara kalau dulu misalkan saya punya lahan katakanlah 1 hektar, saya tanemin gitu dengan komoditi. Ya paling kalau saya jual dengan 1 hektar itu ya urusannya ke pasar lokal ya enggak. Tapi kalau kita mau misalkan dengan pasar yang lebih terintegrasi dengan skala nasional, apalagi global gitu. Kan sekarang banyak tuh kopi
memasarkannya itu kan sudah ada pengepulnya sendiri. Tahu-tahu mereka misalkan dipasarkannya di kafe mana di Eropa gitu kan, bisa jadi seperti itu. Betul. Artinya itu sudah structured market gitu kan. Betul. Jadi pasarnya sudah terbentuk. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh individu-individu. Berarti kan harus ada aksi kolektif. Ya, ya. Nah, jadi agroforestry cerdas itu sebenarnya juga menuntut tata kelola pengorganisasian masyarakat yang lebih baik. Ya, oke. Ini agroforestry cerdas itu menarik. Tapi sebelum masuk ke sana, Pak Dede, gini, kadang-kadang setiap ide atau kebijakan itu direspon itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kalau dia menjadi kebijakan, kadang-kadang direspon dengan cara yang berbeda, tidak sesuai dengan tujuannya. Gitu. Ya. Seperti misalnya, agroforestry, ya, ini kan bagus gagasannya ya. Tapi bisa aja responnya beda, gitu ya. Oh, ini ada peluang nih. Berarti sekarang yang masih berhutan, gitu kan, bisa kita buka nih. Jadikan agroforestry. Jadi agroforestry, kan? Ya. Begitu kan? Ya. Nah, ini seandainya ini menjadi kebijakan itu kan, yang sering terjadi itu kan tidak ada policy safeguard-nya, pengaman dari kebijakan ini, gitu. Ya. Saya ambil contoh adalah ketika ada kebijakan bahwa alih fungsi lahan itu bisa dilakukan di lahan yang terdegradasi. Ya, idenya bagus kan? Ya. Nah, tetapi respon di lapangan itu kan berbeda. Ayo kita bikin hutannya terdegradasi. Nah, Ya. setelah itu baru alih fungsi kan gitu. Ya. Nah, ini kira-kira gitu loh ya. Kalau agroforestry ini kemudian menjadi kebijakan gitu atau menjadi sebuah gerakan gitu. Nah, ada nggak policy safeguard-nya gitu? Ya. Ya sebenarnya kalau bicara kebijakan ya, jangankan kebijakan yang dibuat oleh manusia ya. Kebijakan yang dibuat oleh Tuhan sekalipun. Kitab suci udah jelas kan, tapi tetap dilanggar, dicari. tergantung. Dicari selahnya kan. Dicari bukan selah sebenarnya, dicari argumentasinya. Ya. Tentunya argumentasinya keliru gitu. Untuk keuntungan sendiri. Iya, apalagi kebijakan dibuat oleh manusia tidak akan pernah sempurna gitu. Selalu bisa dipelintir, kemudian dipakai sebagai narasi. Saya jadi ingat nih, kalau kita kebijakan itu sebenarnya tergantung narasinya, tapi di balik itu sebenarnya kepentingannya untuk apa? Dijaringnya siapa gitu. Nah, agroforestry sendiri sebenarnya suatu ilmu yang netral sebenarnya dia ya. Dia kalau ibaratnya pisau lah dimanfaatkan dengan benar, dia akan bisa sangat baik benar. gitu ya. Tapi kalau dipakai sebagai argumentasi bisa aja kan, oh ini agroforestry ya, hutannya dialih fungsi gitu, hutannya dibabat dulu gitu, kan bisa begitu. Bisa begitu. Nah, jangan nyalain agroforestry-nya, nyalain orangnya. Yang lihat seperti itu. Betul. Padahal sebetulnya agroforestry itu konsepnya bagaimana dari lahan yang sudah sangat terbatas ini dimanfaatkan agar daya dukung tetap terpelihara. Jadi mestinya tidak boleh lagi tuh. Sekarang berapa tadi? 17% ya tutupan hutan di Jawa Barat. Ya. Mestinya kan ilmu dulu nih, 30% minimum. Ya. Berarti kita udah minus 13%. Betul. Nggak boleh lagi memang tuh sebetulnya. Jadi apa caranya? Ya intensifkan. Intensifkan lahan yang sekarang ada. Ya. Jadi dengan banyaknya bencana ini, betul. Saya kira alih fungsi lahan, terutama dari hutan kepada penggunaan lain, atau bahkan dari lahan irigasi ya, yang diubah untuk pemukiman, untuk infrastruktur, itu juga harus dilakukan sangat hati-hati. Kalau saya malah begini Pak, alih fungsi sekarang dari lahan-lahan yang kurang produktif menjadi kawasan agroforestry yang mendekati struktur hutan. Itu malah lebih bagus. Betul. Tanpa harus menjadi rugi kehilangan aspek ekonomi. Kenapa? Apalagi Jawa Barat kan. Jawa Barat tuh kan apa sih yang nggak bisa dijual ya? Nah, kopi kayak gini aja, kalau letaknya itu di tempat yang permohonannya indah, bisa 30.000 kan? Betul. Padahal bikin ini paling berapa nih? 5.000 gitu. Nah, itu sebenarnya nilai tambah itu yang harus dipikirkan. Jadi saya kira gini Pak, dengan sekarang ini ya, dengan banyaknya bencana, ini sudah harus menjadi titik belok
gitu ya. Ya. Kalau dulu orang cenderung mengkonversi dari hutan menjadi penggunaan lain, kita sudah pada level yang kritis. Ya, betul. Sehingga kita harus lebih banyak menjaga hutan, membangun hutan gitu. Itu, dan agroforestry ini kan titik komprominya kan. Titik komprominya, tinggal sisi pandangnya saja. Ya, orang mau mengkonversi hutan menjadi agroforestry atau menjadikan lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang punya risiko atau punya fungsi ekologi yang besar menjadi agroforestry. Nah, ini kan pilihan-pilihan yang terjadi di masyarakat. Iya. Jadi mestinya arahnya sekarang itu justru tingkatkan efisiensi lahan ya, dengan cara intensifikasi itu. Agroforestry diterapkan dengan lebih baik, lebih cerdas, artinya untuk menjaring pasar yang betul-betul bernilai tambah ya. Gitu. Artinya nanti dengan area yang lebih sedikit tapi manfaatnya bisa lebih besar. Ya. Dan itu nanti bisa lahannya itu bisa lebih digunakan untuk hal-hal yang bersifat untuk pemulihan lingkungan misalnya. Jadi sebetulnya peluangnya banyak di Jawa Barat khususnya ya. Jawa Barat itu kan daerah menjadi incaran semua orang lah, dari pemandangannya, kesuburannya gitu. Apa sih yang nggak bisa tumbuh di sini? Jangan sampai gitu ya terlalu nanti dibuka kemudian untuk mengejar katakanlah komoditis yang monokultur tertentu, atau bahkan untuk yang bukan tanaman ya, untuk gedung-gedung dan sebagainya tidak terkendali. Iya betul. Akhirnya kalau sudah jadi bencana kan jadi repot kita semua kan. Gitu. Dan mereka yang punya gedung tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap bencana ini. Ya. Pak Dede, oke. Kalau kita mengembangkan agroforestry, itu selain ada fungsi ekonomi, ada fungsi ekologi. Fungsi ekologi ini adalah jasa public goods, jasa layanan umum. Ya, ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Karena layanan umum ini tidak bisa diprivatisasi sebenarnya. Publik. Ya kan? Nah, jadi kira-kira gitu ya, seandainya ini agroforestry menjadi sebuah gerakan, ini peran apa yang diharapkan dari pemerintah ini? Karena jasa dari petani-petani yang membangun agroforestry ini jelas dia menghasilkan layanan publik. Ya. Jadi menurut saya pemerintah itu punya tools ya. Kalau pemerintah kan punya APBN ya. Mungkin salah satunya tuh manfaatkan APBN untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang punya nilai lingkungan. Jadi kalau masyarakat katakanlah mereka dengan pola-pola agroforestry yang lebih cerdas, ya disupport. Support tuh dalam hal kapasitasnya, dibantu dengan pelatihan dan sebagainya. Ke situ gitu. Jadi jangan hanya dipakai menambahin modal yang industri-industri yang terlalu mengeruk sumber daya gitu ya. Tapi yang kayak gitu loh, langsung dampaknya kepada masyarakat. Itu salah satu contoh ya. Nah tadi disebutkan bahwa sekarang ini tanggung jawab barang publik ya, seperti oksigen ini itu sebagian besar memang tanggung jawab pemerintah. Tapi sekarang sebenarnya publik semua itu bisa berperan serta Pak. Kita kan sudah mengenal sekarang ada perdagangan karbon. Jadi itu salah satu bentuk privatisasi kan. Artinya tapi saya memandangnya dari sisi ini. Siapapun sebetulnya sekarang bisa ikut serta memperbaiki lingkungan dengan cara menambah tutupan lahan, karbonnya bisa ada yang menghargai sekarang gitu. Itu kalau yang sudah bisa dihargai. Tapi kan masih banyak jasa-jasa publik ini, jasa-jasa yang belum bisa dihargai. Jadi itu masih menjadi barang publik yang dikonsumsi oleh siapapun, gitu kan. Nah kalau barang publik itu kan salah satu cirinya dia kan tidak bisa dieksklusi. Jadi nggak bisa ini buat saya saja, nggak bisa. Nah kalau jalan misalnya jalan raya yang jalan umum semua orang boleh lewat. Tapi ketika ini diprivatisasi menjadi jalan tol, maka yang bayar saja yang boleh lewat kan itu. Nah, dalam konteks public goods, jasa yang dihasilkan dari hutan,
maupun dari agroforestry ini tidak semuanya bisa dikomersialisasi gitu. Sehingga tidak haram gitu ya kalau pemerintah itu ikut berkontribusi gitu kan, mendorong, membantu, menghargai lah paling tidak ya, menghargai para petani yang ikut menjaga lingkungan, menjaga ekologis ini. Itu. Nah, toolsnya apa? Itu mestinya banyak cara. Tapi yang penting adalah ada keinginan dulu, mengakui dulu gitu loh, bahwa petani itu berjasa loh gitu kan. Sekarang ini kan petani itu seolah selalu terpinggirkan gitu ya dari banyak segi, padahal dia memberi jasa yang besar buat kita semua. Ya memang sebetulnya kan para penentu kebijakan itu pasti mereka orang-orang pinter lah ya. Gitu. Jadi ilmu matematikanya kan tidak sesederhana itu gitu ya. Jadi katakanlah anggaran yang dipakai kemudian harus segera menghasilkan dengan sejumlah output lagi, bahkan kalau bisa dengan bunganya gitu ya. Kan tidak begitu kalau pembangunan. Apalagi ini Pak, setelah otonomi daerah ini kan maunya PAD kan gitu kan. Sehingga sebetulnya mengorbankan kalau petani itu semakin sejahtera, dia pendapatannya semakin tinggi, otomatis itu yang namanya PAD. Iya pasti. PAD akan meningkat, pengeluaran sosial untuk orang sakit juga akan jauh menurun. Kan semuanya satu sama lain saling mengkait gitu. Cuman kan itu tidak instan, Pak. Tidak instan, betul. Tidak instan. Itulah masalah kita tuh, kadang-kadang semuanya dikalkulasi secara ekonomi, langsung benefit cost ratio gitu kan. Input sekian, output sekian. Itu teori ekonomi yang sudah sangat ketinggalan jauh, gitu kan. Itu jadi kan kurang komprehensif itu yang sebenarnya. Jadi jangan takut sebetulnya kalau dibilang itu kan cost center gitu. Ya namanya lingkungan tuh memang cost center dalam konteks dia memang harus dimodali. Tapi nanti hasil dari kondisi lingkungan itu sebetulnya memberikan profit kepada banyak sektor gitu kan. Forward linkage-nya itu besar. Itu dan itu ini yang harus difahami oleh semua gitu. Karena tidak pernah dihitung, gitu kan. Sehingga dianggap itu tidak ada nilainya. Betul. Sekarang kalau dulu kan itu disebut sebagai intangible value katanya ya. Betul. Sekarang orang sudah mencoba sebetulnya beberapa dengan membuat itu lebih tangible. Kan makanya kita sudah ada konsep PES gitu ya, Payment for Environmental Services. Di beberapa tempat itu sudah jalan. Saya pernah amati sendiri itu di Bali itu. Jadi di sana tuh ada masyarakat yang satu di daerah pegunungan, satu daerah rendah, itu setiap tahun banjir tuh, setiap tahun banjir. Tapi karena mereka kemudian diberi pemahaman mengenai lingkungan gitu, akhirnya masyarakat yang di bawah tuh mau menyisihkan keuntungan bisnisnya itu setiap tahun untuk merehabilitasi kawasan dikelola oleh masyarakat yang tinggal di sini. Nah ini cocok nih untuk. Nah kayak gitu tuh. Kalau di sana jalan, Jawa Barat mestinya bisa juga. Kebijakannya Pak Kang Deddy ini bisa mengadopsi seperti itu. Karena misalnya gini, mana Das Pangandaran, Ciamis gitu ya. Cilebung misalnya sekarang. Larinya ke Cilacap. Betul. Nah itu beda provinsi kan. Jadi antara Gubernur Jawa Tengah sama Gubernur Jawa Barat ngobrol lah gitu kan, supaya terjadi sinergi lah dalam pembangunan. Pak Dede, nanti saya mau masuk ke agroforestry yang cerdas. Ini saya juga membaca satu jurnal. Itu menunjukkan bahwa kandungan karbon organik atau soil organic carbon di tanah Jawa itu sudah mendekati atau bahkan di bawah 1%. Ini kondisi yang sudah mendekati kritis. Nah, apakah konsep agroforestry ini bisa menjawab itu? Tentu saja bisa. Ya, artinya dengan peningkatan tutupan ya, itu kan dengan berbagai dengan agroforestry itu sebenarnya kita tidak hanya menembak cuma satu sasaran, tapi banyak. Misalnya keanekaragaman hayatinya bisa lebih diperbaiki. Jadi pada saat kita memilih jenis mau dikembangkan, kita mikirin juga tuh keanekaragaman gitu.
tetap kita ada beberapa katakanlah jenis komersi yang ditanam gitu. Tapi jangan sampai ada ruang yang tersisa yang tidak termanfaatkan untuk untuk kebaikan. Jadi misalnya kan tanaman tinggi bisa dengan tanaman selaknya di bawah gitu. Dan itu juga sekaligus mencegah erosinya gitu. Dan itu bisa menambah soil carbon. Ya, itu semakin organic, banyak, semakin banyak musa tadi di situ akan otomatis akan meningkatkan itu. Iya. Gitu. Jadi dengan cara itu juga nanti biaya petani itu bisa menurun. Nah, tentu saja itu nanti perlu belajar memang. Yang mana dikombinasikan dengan yang mana kan gitu. Nah, itulah cerdasnya kan di situ. Betul. Cerdasnya kan di situ. Iya. Nah, jadi selain itu, gini Pak Dede, ini kan kadang-kadang lahan itu kan fungsinya banyak ya, untuk mulai dari dalam tanah saja ya. Itu resapan air, kemudian nanti di permukaannya nih untuk produksi, ya kemudian di atasnya juga ada kehidupan kan. Ini dari bawah tanah sampai di atas ini kan mendukung kehidupan semua ya. Jadi kecerdasan ini itu tidak difokuskan saja untuk kepentingan produksi komersial gitu ya, tetapi yang tadi jasa-jasa ekologis tadi gitu kan, termasuk jasa untuk mendukung biodiversity gitu. Sekarang ini dengan alih fungsi ini kan banyak satwa gitu ya. Betul. Yang sebenarnya kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber pakan kan. Betul. Nah, jadi barangkali ini juga menjadi pemikiran. Nah, yang dimaksud cerdas tadi Pak, nih bedanya dengan agroforestry yang biasa itu ada di mana nih? Ya, yang jelas cerdas itu artinya kita memanfaatkan akal budi pikiran kita ya, untuk setiap langkah kita dalam mempraktikkan agroforestry itu artinya ada pertimbangan ilmiahnya, pengetahuan sebenarnya banyak pengetahuan yang sudah kearifan lokal sebenarnya. Tapi kan selama ini hanya lewat-lewat saja. Ya. Jadi tahu tapi tidak mau gitu. Nah, ini beda. Jadi, gitu. Hanya pengetahuan tapi tidak dipraktekkan. Tapi agroforestry cerdas itu sebenarnya intinya sih kita kalau yang tidak tahu berarti belajar dan juga mempraktekkan. Misalnya dalam memilih jenis tanaman. Oke, kita mau nanam apa gitu. Kita sudah mulai belajar tentang pasar gitu kan. Misalkan durian nih komoditas yang cocok gitu ya. Dia juga harus ngajak sama teman-temannya, ayo kita tanam durian. Dan jangan sembarangan, durian dari mana gitu. Cari bibit durian yang bagus gitu. Kalau perlu dengan di situ investasinya. Ya, dengan durian cangkok gitu, dengan bibit unggul gitu. Karena kan investasi waktu itu nanti nungguin sampai 4-5 tahun durian berbuah ternyata buahnya bodong gitu. Itu jauh lebih mahal ketimbang kita beli bibit sembarangan gitu. Nah, ini juga cerdasnya kan sebenarnya cerdas itu bukan berarti beli bibit yang murah, bukan gitu. Tapi cerdas tuh kita memikirkan juga ke depannya seperti apa. Dari sisi itu. Dari sisi ini. Jadi sebenarnya banyak aspeknya. Dari sisi penggunaan ruang, dari sisi penggunaan material, dari sisi organisasi untuk pasar. Itu semuanya harus diperhitungkan. Barangkali juga mulai dari kondisi tanahnya Pak Dede. Betul, tentu saja. Ini kondisi tanahnya kan ada lahan-lahan kritis ya, mungkin dia unsur-unsur haranya banyak yang kekurangan kan. Itu ada pohon-pohon, tanaman-tanaman yang bisa beradaptasi dengan kondisi. Nah, masyarakat itu, kan? kadang-kadang karena mengejar produksi gitu ya, misalnya nanam cabai-cabai semua gitu ya, sampai terbuka gitu. Padahal kan dia juga perlu pohon naungan. Bukan sebagai pengganggu atau kompetitor, enggak, tapi justru dia itu shelter tuh. Supaya itu tadi sinarnya mungkin tidak terlalu terik langsung gitu ya pada saat panas. Kemudian juga dia punya penahan untuk erosinya gitu. Bukan hanya satu pohon tentunya kan ada hitung-hitungannya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang nggak disadari tuh. Dan itu gitu. Antara pohon dan tanaman satu dengan lain itu kadang-kadang punya simbiose kan. Betul. Ya. Jadi ini ada yang betul. Betul kan, ini juga kecerdasan yang harus dipahami juga. Ya.
bahwa ada interaksi antara satu dengan yang Saya pernah yang lain. teringat tuh ada hasil penelitian C4 dulu di Lampung ya, Sumber Jaya kalau tidak salah. Ternyata tanaman kopi yang dilengkapi dengan tanaman naungan, produktivitasnya lebih bagus. Betul. Gitu. Ya. Ya, selama ini yang kita pahami kan seolah itu karena Ada pohonnya mengurangi produksi. Betul, itu Padahal nggak satu. begitu. Yang kedua juga karena untuk shading, pengaturan intensitas cahaya. Tapi bisa juga kan dari segi perakarannya, Betul. gitu kan ya. Iya. Ada pohon-pohon yang bisa menambat nitrogen. Karena yang jelas bisa kan kalau dia fosfat, terlalu terbuka, gitu. Betul. begitu ada curah hujan yang tinggi, itu jadi run off semua kan? Ya, ya. Itu sekali run off itu semua tanah subur bagian permukaan itu habis. Habis terbawa kan? Terbawa. Hilang. Artinya semakin banyak input pupuk yang harus diberikan. Tapi dengan adanya pohon-pohon pelindung itu bisa terlindungi. Jadi Ya. bisa mengurangi biaya input pupuk dan sebagainya. Nah, kan cerdas di situ sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi dibalik cara berpikirnya. Jadi bukan Jadi input yang saintifik diperlukan dong Pak Dede. sangat penting ya. Iya kan? Justru cerdasnya di situ gitu. Betul. Pertama kita cek ini tanahnya, karakteristik tanahnya. Iya. Sehingga dari situ nanti bisa ditemukan, oh ini Iya. diperlukan kombinasi. Iya, ini cocok nggak untuk tanaman yang mau kita tanam? Betul. Siapa tahu nggak cocok. Kalau nggak cocok, misalkan harus dikasih input apa? Itu juga kan salah satu ilmu tanah juga. Iya, betul. Oke, Pak Dede, saya kira gini, salah satu peran pemerintah ya yang mungkin bisa kita harapkan adalah dalam membuat roadmap. Jadi ini mau diarahkan ke industri apa? Jadi pendekatan selain tadi pendekatan pasar, itu harus pendekatan industri, gitu. Ya. Jadi ketika agroforestry, oke, jadi cocoknya ditanam, di bawahnya bisa ditanam porang, gitu kan? Ya. Nah, porang ini mau diapakan? Jadi kan harus ada pendekatan Betul. industrinya, gitu kan Ya. ya. Industri tidak harus investasi besar, bisa saja industri rakyat, gitu kan. Misalnya porang mau diubah jadi tepung ya, bahan setengah jadi Ya. jadi tepung. Nah, ini kan perlu ini dukungan pemerintah ini, Betul. petani-petani Ya. ini bisa dalam satu kelompok tertentu bisa dihitung produktivitasnya berapa, sehingga perlu pabrik tepung skala berapa kan gitu. Nah ini kan harus terintegrasi gitu. Kalau Ya. dilepaskan kepada petani, Betul. repot juga ya. Gimana Pak Dede? Ya, sebenarnya dalam terminologi yang paling baru nih sekarang, itu kita sebut bioekonomi namanya. Bioekonomi. Bioekonomi. Keren tuh. Bioekonomi apa itu bioekonomi? Itu sangat erat dengan agroforestry itu. Jadi bioekonomi itu salah satu fokusnya adalah bagaimana dari sisi sumber daya hayati itu harus terintegrasi dengan hilir. Jadi hulu sama hilir itu memang harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Gitu. Nah siapa yang menjahit itu? Ya jelas, motornya pemerintah. Pemerintah kan. Artinya kebijakannya dari pemerintah, inisiatornya pemerintah, nanti bisa industri swasta juga sebagai motornya gitu. Artinya turut mendukung gitu. Karena pemerintah kan nggak terbatas juga kan modalnya gitu ya. Iya. Hanya industri itu kan mau invest. Intinya kan dia profitable sebetulnya kan Iya. Nah, itu yang bisa digalang sebetulnya bahwa itu bisa jadi profit gitu. Enggak, jadi ini boleh dong kita kritik ini pemerintah ini, terutama Ya, kalau pemerintah ya memang harus berani dikritik lah. betul. Ya, kalau Terutama ini loh, Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan itu jangan ngumpul di Manggala, ngurus administrasi, ngurus izin gitu ya. Ya. Tapi uruslah ini petani-petani yang seperti ini, ya. Buatkan peta jalannya, roadmap-nya, sehingga karena ini kan tidak lama ini Pak Dede. Ya. Porang mungkin berapa bulan, ya kan? Dia panen kan. Nah ini kan harus segera disiapkan nih. Ya. Ya. Kemudian nanti tanaman-tanaman pohonnya kan juga
banyak yang bisa menghasilkan. Memang kebetulan saya kan di kehutanan cukup lama juga ya. Terlibat di perhutanan sosial juga akhir-akhir ini terlibat 5 tahun yang lalu saya menghandle proyek yang berkaitan dengan perhutanan sosial. Agroforestry itu sebenarnya sudah muncul juga dalam kebijakan. Tapi memang baru apa kalau saya bilang baru kulitnya doang gitu. Ya. Baru ada istilahnya agroforestry, tapi bagaimana itu diimplementasikan, apalagi didukung dengan bagaimana program-program yang nyata di lapangan gitu ya. Itu yang mungkin masih jadi tantangan sekarang. Nah, saya mengistilahkan gini Pak Didi. Ketika pemerintah bekerja itu berhenti setelah terbit SK. Bagaimana menjalankan SK itu? Ini tidak ada follow up-nya gitu. Yeah. Ini sayang sekali ya. Karena ya seolah setelah keluar SK mengatur silahkan jalan sendiri. Nah, ini saya kira tidak bisa begitu gitu ya. Bahwa supaya apa yang dijadikan tujuan dalam aturan itu dicapai, itu harus ada instrumen-instrumen dibangun gitu ya. Instrumen-instrumen membangun ekosistemnya sehingga apa yang diinginkan itu bisa berjalan gitu. Jadi bukan Pak Dede saya kasih SK serah kamu nggak begitu lagi lah jalanlah ini. Ya memang peraturan itu tidak akan menyelesaikan masalah peraturannya. Tapi bagaimana peraturan itu diimplementasikan di lapangan itu punya peluang untuk menyelesaikan masalah. Nah, memang di kita ini sering ada gap di situ. Bahkan kadang-kadang kita kebanyakan peraturan. Betul. Belum ada peraturan yang satu belum dijalankan, udah ada yang baru lagi gitu. Padahal mungkin progres implementasi masih ketinggalan. Ya, mungkin karena fokusnya di situ, Pak. Kinerjanya itu dihitung dari jumlah SK gitu ya. Bukan. Jadi memang sebetulnya itu juga harus satu kesatuan gitu ya. Kan dalam sistem kebijakan tuh kita ada revolving dari mulai planning kemudian implementing harus dievaluasi lagi kan, di mana yang harus diperbaiki. Itu nggak mungkin kalau cuma sampai di tataran kebijakan kemudian bikin lagi kebijakan yang baru. Pada saat kita mau bikin kebijakan yang baru sebetulnya kan harus ada feedback dari atas kebijakan yang lama kan. Berarti harus punya model-model implementasi. Jadi sebetulnya menurut saya sih memang pilot plan itu penting. Nah, zaman dulu itu kita banyak itu terutama dalam masa-masa penghijauan gitu ya. Itu banyak proyek percontohan sehingga masyarakat itu belajar ke situ. Iya, katakanlah agroforestry juga. Jangan hanya berhenti konsep seperti itu, tapi bangun di mana yang bisa dijadikan sebagai sekolah lapangnya gitu kan bikin gitu. Nah, ini kan ada agro, ada forest. Jadi kalau mau menjalankan konsep ini, itu siapa lead agent-nya itu? Siapapun yang lebih concern terhadap itu kalau menurut saya nggak usah begini kita. Jadi kadang-kadang kita ini agroforestry domainnya kehutanan. Nanti akhirnya dari pihak pertanian gitu akan udah urusin aja sendiri. Nggak begitu menurut saya. Jadi kita harus tempat dulu pada konteksnya. Ini mau di mana mengembangkan apa, diidentifikasi peran dari masing-masing. Jadi hilangkan tuh klaim-mengklaim itu. Justru saya nggak suka tuh di situnya. Nah, di sini siapa yang karena ini pasti ada konflik of interest. Betul. Kan gitu kan. Ini kan harus ada yang mengakurkan nih. Iya. Nah, ini siapa ini yang bisa? Jelas yang punya kewenangan di situ siapa gitu. Sekarang contohnya gini, kalau dia Jawa Barat lah. Ya, Jawa Barat. Dalam tataran globalnya ya KDM itulah yang harus yang harus dia mengakurkan itu kan kepada dinas-dinasnya, ini loh agroforestry itu kita harus dukung masyarakat dibina gitu ya, bukan hanya dibina soal cara bercocok tanam, mereka udah jauh lebih pinter. Bagaimana mengakses pasar, bagaimana mengoleksi kolektif action dari mereka supaya kemudian produknya bagaimana bisa tersertifikasi misalkan, bagaimana harganya bisa terjamin, kan harus dikontrol semuanya itu. Itu jadi itu karena bisa terlibat dinas pemberdayaan masyarakat, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, semua bisa ikut di situ gitu. Jadi harus betul tadi roadmap, peta jalan itu penting. Itu jadi pegangan kita semua. Dan itu jangan diaku hanya produk dari si A si B, enggak. Peta jalan itu kan
produk bareng itu. Betul. Itu common vision. Okay. Common visionnya, itulah KDM tuh membentuk ini common visionnya gitu kan. Diterjemahkanlah sama anak buahnya. Itulah fungsi leaders. Iya. Gitu kan. Akhirnya nanti masing-masing orang pertanyaannya adalah, saya bisa kontribusi di apanya ya? Ya. Gitu. Itu. Nah, bahkan kita kan sering juga nih Pak Dede melihat ya, ada kepres. Kepres itu di situ sudah dibagi nih. Kementerian ini melakukan apa, ini melakukan apa, ini melakukan apa. Nah, tapi seringkali pada implementasinya itu tidak disiplin masing-masing itu, ya kan? Nah ini saya kira ini problem juga ini, ya ketika kita mau menjalankan agroforestry, taruhlah Pak Gubernur, ya itu sudah menjadi leadernya, gitu kan? Mendisiplinkan ini kan karena masing-masing sektor itu bukan hanya manusia saja ya, masing-masing sektor itu juga punya egonya sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah ini instrumen apa lagi ini yang kita nggak perlu nyari instrumen yang aneh-aneh. Instrumen evaluasi sudah ada sebetulnya dalam sistem perencanaan, kan selalu itu berulang. Tapi memang harus dijalankan bahwa setiap kebijakan itu harus disertai dengan pemantauannya, evaluasinya, dan jelas apa indikator yang diukurnya. Itu penting. Itu indikator keberhasilan. Betul. Gitu kan. Itu harus jelas. Nah, kalau enggak, dari mana kita bisa mengatakan ini apa berhasil atau tidak gitu. Makanya itulah peta jalan kan. Peta jalan itu dibuat sebetulnya udah dengan serangkaian indikator. Tahun sekian kita harus seperti ini kondisinya. Kalau enggak, itulah evaluasinya. Kenapa nih? Di mana miss-nya gitu, perbaiki corrective action-nya seperti apa gitu. Nah, ini Pak Dede, satu hal yang kita missing tidak kita miliki itu adalah ketika berhubungan dengan indikator jasa hidrologi, jasa ekologi, ya kan? Sebenarnya ada nggak sih tools-nya gitu ya untuk bisa mengukur jasa ekologis ini? Ya saya memang bukan ahlinya di situ ya, tapi saya yakin kawan-kawan peneliti di BRIN pasti tahu juga. Tapi kan secara garis besarnya, salah satunya itu kalau misalkan frekuensi bencana berkurang, ya kan, limpasan runoff berkurang. Nah itu bisa diukur kan? Bisa diukur. Kalau di Bogor misalkan Katulampa nih, berapa kali dia banjir bandang gitu kan, ketinggiannya sampai naik. Kalau terjadi suatu saat itu makin lama makin turun, makin stabil, itu berarti indikator yang bisa dipakai. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini bisa diterapkan. Ini di dalam satu kelompok tani misalnya gitu ya. Ini kelompok tani kan ada kawan saya kan bercerita ini, pernah dia membangun hutan di NTB. Ya, yang tanahnya kering itu kan, dia bilang dalam 5 tahun itu mata air bermunculan. Ya kan? Itu satu indikator yang betul. Kalau kita sudah lebih jelas kawasannya, lebih sederhana menentukan indikator. Gitu. Saya juga pernah riset di Gunung Kidul tuh 5 tahun gitu. Dengan adanya tanaman-tanaman jati rakyat yang semakin banyak, itu kan naik tuh tanaman jati rakyat. Tahun 60-an itu hanya 3% tutupan lahan di sana. Kemudian tahun 2007-an itu, 2010-an lah gitu, itu 30% tutupan hutan. Sebagian besar itu tanaman jati rakyat. Dan ada pengakuan dari masyarakat, semenjak ini sudah mulai banyak pohon jati tuh, sumur-sumur yang tadinya kering muncul lagi air. Itu indikator gitu kan. Indikator kan? Iya betul. Itu salah satu ini. Pak Dede, sebenarnya hutan ini kan juga menghasilkan pangan. Betul. Kan? Makanya ada istilah hutan cadangan pangan ya. Betul. Ketika kemudian ada program ketahanan pangan, ini apa memang harus dilakukan dengan membuka hutan? Nah itu yang keliru. Jadi hutan tuh memang fungsinya ada 2 ya. Dia sebagai produsen pangan langsung. Dia sebagai fasilitator untuk lahan. Pendukung ya? Iya pendukung. Jadi dia hanya mendingan lahannya ditanami padi misalkan jadi tanaman. Tapi sebenarnya tanpa itu pun dari dulu tuh hutan tuh sudah menjadi sumber pangan. Ya. Saya pernah di Kalimantan itu dengan orang-orang Dayak itu, saya pernah menemani ibu-ibu ya
Pagi jalan ke Tembawang itu, bawa ini kosong, apa namanya? Kalau di Sunda tuh tolombong namanya. Iya, Bingkul apa? Oh, jadi basket dari rotan itu. Kosong dia. Kita memang meninjau lokasi waktu itu dengan ibu-ibu. Banyak. Berangkatlah ke dalam hutan. Sepanjang jalan tuh dia ngambil, ada jamur, ada umbi apa gitu. Pulang tuh penuh, Pak. Isinya pangan semua. Pangan semua, kan? Semua. Betul. Jadi sebetulnya hutan itu sumber pangan. Ya, yang sudah dikenal kita ada sagu dari batangnya, buah dari sukun buahnya gitu. Ara banyak lah, kelapa, aren, baik untuk pangan apa namanya, pangan seperti beras itu pangan pokok gitu ya, maupun juga untuk teman-temannya lauk pauknya gitu kan, bumbu-bumbunya. Hutan itu sebenarnya sumber pangan. Sumber pangan. Gitu. Tinggal kita sebetulnya tadi porang misalnya, bisa itu porang itu tanaman di bawah tanaman hutan gitu, bisa jadi sumber pangan. Nah, gitu. Oke. Sekarang kan yang jadi persoalan, hutan kita ini jarang dikelola secara intensif. Ya, sehingga tidak dikenali itu. Oh, sebenarnya di situ banyak pangan gitu. Betul. Tapi masyarakat tradisional seperti di orang Dayak itu dengan tembawangnya itu, tembawang itu memang sudah menjadi lumbung pangan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya juga bahwa hutan itu dikelola secara lebih intensif, termasuk hutan lindung. Ya, hutan lindung ini karena tanggung jawabnya di Pemda itu sering tidak dibiayai kan. Padahal seharusnya kan tetap saja bahwa ini satu kawasan hutan lindung, pengelolaannya itu kan harus ada, gitu kan? Iya. Karena dalam satu hutan lindung itu bisa saja dia terdiri dari beberapa das, ya kan? Ini bisa saja setiap bagian das ini itu satu unit pengelolaan, gitu. Nah, ketika dia ada unit pengelolaan itu pasti ada orangnya, ada sarananya, ya, ada biayanya, gitu kan? Betul. Dan gunanya apa? Gunanya adalah mensupport kehidupan. Gitu kan? Iya. Jadi saya juga termasuk yang tidak sepakat kalau hutan lindung artinya tidak bisa disentuh gitu ya. Enggak, itu dikelola. Dikelola gitu kan. Dan dia bisa menghasilkan pangan. Dikelola itu bukan dirusak, dikelola. Memang tidak harus menanam tidak harus menebang kayunya gitu. Tapi kan memang memperoleh hasil itu tidak harus menebang kayu kan. Bisa mengambil buahnya gitu. Gitu. Jadi itulah intensifikasi yang masih bisa dilakukan di situ. Dan itu menurut saya sangat beragam, dan biarkan saja beragam gitu. Di satu tempat pengelolaannya akan berbeda, misalnya di Puncak dengan di Kuningan dengan di Garut berbeda. Ya memang harus berbeda, ininya juga berbeda gitu. Nggak masalah. Tapi tetap kita mempertimbangkan ada skala ekonomi gitu ya. Jadi katakanlah kopi daerah Ciwidey, ya kan tidak hanya seorang dua orang kan, ada beberapa puluh orang nanam kopi dengan jenis yang sama supaya skala ekonominya kena gitu. Kenapa tidak dipakai untuk yang lain? Bukan hanya sekarang kan cuma kopi, coklat. Kenapa tidak misalnya kencur, kan? Kunyit. Oh, sekarang itu komoditas ini semua gitu. Kapulaga, pala gitu. Semuanya punya ini. Dua isu ini Pak Dede. Satu adalah skala ekonomi. Nah ini karena yang namanya bisnis ya, itu kalau tidak mencapai skala ekonomi, itu pasti biayanya mahal, gitu kan? Nah, sementara penguasaan lahan di Jawa ini, ya kan kecil-kecil ya. Kalau ambil Jawa Barat ini rata-rata per orangnya itu paling hanya 500 meter persegi, mungkin kurang. Itu tidak akan mencapai skala ekonomi, sehingga diperlulah kelompok. Betul. Kan? Nah, dalam kelompok ini mungkin konsep institusi ekonominya itu lebih cocok koperasi. Ya, secara garis besar memang koperasi. Artinya koperasi yang betul-betul menerapkan nilai-nilai kooperatif, gitu kan? Koperasi, nilai bekerja sama. Jadi kepentingan semua pihak itu. Jadi jangan terjebak kita koperasi itu dengan organisasi. Betul. Bahwa koperasi itu ini dibentuk oleh kepala desa atau siapapun oleh dinas koperasi, ada ketuanya, ada ini, tapi anggotanya nggak partisipatif, akhirnya nggak jalan. Iya, jadi kan dia gitu kan? Dia jadi seperti artinya gini,
koperasi ini itu kan sekarang itu direduksi maknanya menjadi lembaga usaha. Jadi dia seperti PT juga gitu kan ya, perilakunya padahal tidak begitu gitu kan ya. Jadi petani-petani agroforestry ini kalau dia mau bergabung mencapai skala ekonomi ya harus bergabung dalam koperasi dengan nilai-nilai koperasinya itu. Kalau menurut saya tuh harus keywordnya tuh harus melembaga. Jadi anggota tuh harus tahu, artinya dia tahu aturan main gitu. Jadi memang pertama ya aturan main mereka bikin sendiri. Mereka bikin. Ya. Jadi dan mereka bikin tuh untuk apa? Untuk common goals mereka kan. Ya. Jadi mereka tuh harus dibina dulu common visionnya atau tujuan barengnya tuh apa gitu. Sehingga mereka tuh dengan kesadaran penuh akan ikut campur di situ karena punya kepentingan gitu. Bukan soal kewajiban. Banyak koperasi yang gagal tuh karena link itu terputus, Pak. Betul. Ya, betul. Tidak merasa terwakili itu. Jadi nilai kooperatifnya itu nggak ada. Mereka cuek aja gitu kan. Modal habis hilang kemana juga nggak merasa rugi. Orang juga nggak pernah dipungut misalnya gitu kan. Iya. Pak Dede kembali ke smart agroforestry ya. Itu kan ada beberapa pilihan kombinasi ya. Pilihan kombinasi yang cocok kan. Iya. Oke, misalnya pohonnya akasia. Bukan akasia, apa namanya? Albizia. Sengon ya. Ya. Nah, sengon itu kan intensitas cahaya yang masuk masih lumayan, entah berapa persen gitu ya. Tapi dia juga menambat nitrogen misalnya kan gitu. Nah, kemudian tanaman pertaniana itu bisa taruh porang, kapulaga, jahe, gitu kan. Nah, atau mungkin ada kombinasi lain yang sudah berhasil. Sangat banyak kombinasi itu. Karena kembali tadi ya, jadi yang kita memikirnya jangan hanya aspek teknis antara jenis pohon, bukan gitu. Tapi harus terintegratif. Misalkan tadi, terutama dengan pasarnya. Kita mau nanam apa di sini? Apakah porang misalkan? Kalau memang ada pasarnya porang, oke, porang. Pilihlah kombinasi yang cocok dengan porang. Gitu. Porang tuh di bawah tegakan jati bisa, sengon bisa, gitu kan? Jadi punya pilihan banyak gitu. Kalau di kita mungkin jati terlalu lama ya kalau Jawa Barat ya. Jawa Barat juga kalau jati tuh jatinya jadi banyak bubalnya gitu. Mungkin nanam sengon malah lebih menguntungkan mungkin ya. Biar cepat tumbuh, kemudian harganya juga jadi bagus. Harga sengon sekarang tinggi. Harga sengon tinggi gitu. Nah, itu kan artinya udah mulai cerdas memilih jenis pohonnya juga gitu. Jadi menanam kombinasi pohon, terus mengatur ruang. Ruang itu kan secara horizontal dan juga secara vertikal. Kalau agroforestry kan vertikal itu maksudnya ada pohonnya, ada yang sekelas semaknya mungkin ada ladanya di situ, ada tanaman kunyit di bawah gitu. Nah, itu yang belum terlalu banyak disentuh. Jadi sebenarnya itu ruang-ruang yang masih kosong yang bisa diintensifkan. Itu, tapi memang perlu input kan. Hanya hitung-hitungannya, kalaupun diberi input, kalau dia sudah jelas outputnya kan menguntungkan. Nilai produktivitasnya kan per satuan luas itu akan tinggi. Jadi Pak Dede, obrolan kita ini, ya kita mendorong Pak Gubernur ya, Pak. Iya, kita bantulah Pak Gubernur itu. Pak Gubernur ya, ini coba diadopsi ini agroforestry yang cerdas, karena dia akan meningkatkan penghasilan petani, memperbaiki kondisi lahan ya, karena lahan di Jawa itu tadi yang saya katakan bahwa soil organik karbonnya itu sudah sangat rendah, ini menuju ke kritis. Yang ketiga, dia punya fungsi ekologi, ini yang melayani kepentingan umum. Jadi saya kira Pak Dede sebagai ilmuwan itu juga mendukung untuk pengembangan agroforestry di Jawa Barat. Sebenarnya salah satu kebahagiaan dari ilmuwan itu kalau melihat konsep-konsep itu bisa diterapkan di lapangan dengan benar gitu. Karena dari sisi teori, keyakinannya sudah ada nih dari sisi teori. Tapi contoh di lapangan masih sangat terbatas. Karena apa? Banyak orang mungkin belum percaya juga gitu ya. Ini masih ada tantangan. Tapi sekali lagi sebetulnya itu yang harus kita coba ya. Dan ke depan itu konsep bioekonomi tadi
sebetulnya juga sama itu dengan pendekatan agroforestry yang intensif, Pak. Sama. Artinya betul-betul sebenarnya semua bahan material itu harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Betul. Ini konsep agama juga bicara begitu, gitu ya. Sustainable development juga bicara begitu. Jadi bagaimana sekarang tinggal bukan hanya kebijakannya, tapi kebijakan itu disertai dengan programnya. Perlu jelas pendampingan, peningkatan kapasitas. Itu yang diperbanyak. Oke. Ya, apalagi gini. Ya itu tadi yang pertama kita harus pikiran kita ini harus berubah. Menganggap bahwa Indonesia ini luas gitu. Ya. Itu harus sumber berubah. daya tidak terbatas Ya. Karena Indonesia ini kalau kita hitung per kapita per orangnya itu lahannya sempit. Ya. Di Jawa itu paling 60% itu lahannya di bawah setengah hektar. Ya. Per kakak, Pak. Per kakak itu per kakak, ya. bukan. Per kakak kan. Jadi harus sangat hati-hati ini untuk melakukan konversi. Ya. Karena kita banyak melihat ini Pak Dede di perkotaan ya. Itu lahan-lahan irigasi. Ya, itu diubah jadi pemukiman. Ya. Itu sayang sekali. Itu investasi besar dan itu punya kegunaan yang sangat besar, gitu kan. Sementara Jawa Barat tutupan lahan juga sedikit, yang banyak di mana? Di daerah hulu itu ditanam villa, gitu kan. Itu yang juga tidak cocok lah itu untuk kepentingan konservasi. Pak Dede, sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin gitu ya. Tapi, banyak hal detail ya. Karena ini sebenarnya suatu perkara yang sangat luas ya. Betul. Dan bermanfaat, penting. Tapi mungkin sebenarnya banyak contoh-contoh juga mungkin ya di kita ini yang sebenarnya udah on the track gitu ya. Tinggal itu diperbanyak. Tapi sekali lagi sih di atas semuanya itu memang kita harus punya keinginan yang kuat. Nah, gini Pak Dede, sebelum saya akhiri ini, apa ini Pak Dede mau pesan? Boleh ke Pak Gubernur, ke masyarakat, ke pemerintah, ke siapa aja silakan. Ya, ini untuk Pak Gubernur ya, untuk Bapak Aing. Nah, Bapak Aing. Ya, karena begini, tantangan pasti banyak ya, tantangan sudah jelas banyak. Tapi kan mandat yang diberikan kepada manusia itu untuk menjadi pemimpin yang baik di muka bumi ini. Yang baik itu artinya dia harus memperhitungkan ke depan gitu. Jadi konsep sustainability itu harus dalam konteks jangka waktu ke depan harus diperhatikan gitu. Untuk anak cucu dan sebagainya. Dan cirinya kebijakan yang seperti itu adalah kebijakan yang tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan, daya dukung. Jadi memang harus memperhatikan tuh keseimbangan itu. Konsep keseimbangan harus betul-betul dijaga gitu. Intinya di situ. Jadi berikanlah perhatian kepada yang lemah. Lemah dalam konteks ini adalah seperti tadi ya, petani-petani supaya mereka bisa menerapkan ilmu agroforestry dengan benar, mereka butuh pengetahuan, mereka butuh dorongan, mereka butuh fasilitasi. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Gerakan semua tools yang ada tuh untuk mendukung itu. Mudah-mudahan nanti industri juga setelah melihat, dia ikut-ikutan juga. Karena mereka juga, industri itu nggak akan hidup tanpa ada supplier. Industri pun harus difasilitasi supaya berkembang. Gitu. Jadi ini harus jadi gerakan bersama ya, untuk konsep kelestarian itu. Jadi jangan dianggap bahwa melestarikan itu berarti mengurangi keuntungan. Enggak, justru itu melestarikan keuntungan juga gitu. Memang jangan serakah. Serakah itu maksudnya segala ingin sekarang gitu. Enggak gitu. Tapi kita maju bareng gitu. Itu sebenarnya. Dan ini mulai ditanamkan di generasi mudanya gitu. Berikan contoh-contoh yang baik, kebijakan yang baik yang diimplementasikan di lapangan, dimonitor. Ya, yakinlah kalau niat-niat itu dilakukan itu, nanti Tuhan juga akan memberikan jalan. Amin. Oke Pak Dede, terima kasih banyak. Terima kasih sekali ya. Terima kasih juga ini. Kita ya, mudah-mudahan ini ada menginspirasi lah gitu ya. Ada manfaatnya juga lah ya buat kita semua gitu. Dan kita sama-sama ya berjuang pada perannya masing-masing. Betul. Gitu. Nah, tapi saya juga ingin kasih apresiasi ini ke Pak Dede
sebagai ilmuwan, bagi saya ilmuwan itu adalah pahlawan. Karena ilmuwan itulah yang membawa kemajuan kebudayaan. Amin. Ya. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Dede Rohadi mengenai agroforestry. Satu catatan yang penting bahwa Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, ini mengalami kelangkaan lahan. Nah, belajar dari bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, kita harus menjadikan ini sebagai satu titik belok, turning point. Yang dulu kita sering masih melakukan alih fungsi lahan, ya, mengubah hutan menjadi yang lain, gitu. Sekarang harus berbalik, ya. Kita sekarang harus mulai untuk memelihara, membangun hutan yang sehat. Agroforestry menjadi salah satu pilihannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Dan salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.